Kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan, adakah satu dalil yang sholat yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah mensupport dakwah saya di channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga juga menjadi pahala jariah. Dan bagi siapapun yang ingin mendukung channel ini agar bertahan lebih lama, berkembang lebih besar, ya, membantah perkara-perkara penyimpangan agama di sosial media, silakan scan Kris yang ada di layar. Abah saya itu semakin gencar menyuarakan di sosial media bahwa sholat 5 waktu itu bukan dari Rasulullah atau bukan ajaran Rasulullah. Abah saya itu mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu baru dirumuskan setelah 90 tahunan Rasulullah wafat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi kenyataannya sahabat tidak ada yang melihat Nabi sholat. Karena yang pertama kali merumuskan sholat adalah Imam Ja'far As-Shadiq, ada 90 tahun setelah adalah Nabi Muhammad wafat. Tidak ada sebelumnya tentang bagaimana sholat. Sholat ini terlalu dibesar-besarkan, ya. Sholat ini terlalu diglorifikasi. Saking gencarnya Abah saya itu ini membantah syariat sholat 5 waktu, dia sampai menantang Gus Baha dengan hadiah 200 juta kalau Gus Baha bisa menunjukkan dalil tentang sholat sebagaimana sholat yang sering kita laksanakan sekarang. Kalau memang katanya sholat yang kita laksanakan sekarang, ya, ada takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, kalau memang seperti itu sholatnya Rasulullah, tunjukkan dalilnya katanya. Abah saya itu siap memberikan 200 juta kepada Gus Baha. Nah, coba kita lihat aja videonya, ya. Bagaimana seharusnya sholat? Nah, itulah maka Abah pernah menantang Gus Baha. Kata Abah, kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Adakah satu hadis, adakah satu dalil yang sholat yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah? Nah, itu tantangannya, ya. Kalau memang sholatnya Rasulullah sama seperti sholatnya umat Islam sekarang, ya 5 waktu itu, mulai dari takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud. Kalau memang seperti itu sholatnya Rasulullah dan bisa menunjukkan dalilnya, Abah saya itu siap memberikan 200 juta. Oke, kita lihat lagi nih videonya. Kalau itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa 4 imam mujtahid udah beda? Oh, ini bantahannya. Kalau memang begitu sholatnya Rasulullah, kenapa setiap imam mazhab itu beda-beda gitu? Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq baru 90 tahun dari Rasulullah udah beda? Ini harus kalian pahami. Jadi jangan apa yang sudah kalian hari ini bahas, ini udah syuhroh wal istifadoh. Belum tentu segala yang syuhroh wal istifadoh itu. Oh, ini dilihat Rasul syuhroh wal istifadoh. Buktinya dicek genetika bukan, dicek filologi bukan, dicek ini bukan. Ini bicara nasab atau bicara sholat? Tadi sholat, ini loncat ke masalah nasab. Dan disinilah tidak semua khobar itu benar. Dan disinilah kebenaran Al-Quran. Manusia harus diulang. Makanya tadi jangan punya anggapan mati sekali hidup sekali. Tadi semua. Nah, Abah saya itu nih percaya tentang reinkarnasi juga. Abah saya itu nggak percaya kalau ada surga neraka, ya. Abah saya itu yang mempercayainya kalau orang mati itu nanti akan dihidupkan lagi di dunia dengan tubuh yang berbeda gitu. Allah menciptakan neraka wel, neraka sakor, neraka ini. Tapi yang disebut itu apa barangnya? Kamu hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang. Akhirnya nakut-nakutin manusia. Kisah surga dan neraka ini yang betul-betul kisah kebohongan yang dibuat manusia. Kisah surga neraka katanya kisah kebohongan. Karena Quran tidak mengatakan begitu. Waduh, Quran. Adapun Quran cerita tentang nar dan nur, jannah itu taman, kebun. Dan semua orang akan berada, kalau orang sudah kaya pasti punya taman, airnya mengalir dia. Ya tadi, nggak bisa lihat dia Abah, kolam ada 7 kolam. Sebenarnya begitu mudah Allah memahamkan Al-Quran. Cuma manusia saja yang tadi, karena tidak ngerti dari awal. Akhirnya sholat pun
tadi. Maka sampai hari ini kata Abah, kalau kalian ada punya dalil buat Nabi Muhammad itu sholat sebagaimana yang kalian sholat. Karena kalau kalian anggap begitu, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Inilah kebijakan Rasulullah. Karena tantangan 200 jutanya tidak dijawab oleh Gus Baha, Abah Setu menaikkan uang tantangannya itu menjadi 500 juta katanya. Karena Abah Setu ini katanya kaya, punya banyak mobil. 200 juta, 500 juta itu kecil. Buktinya sama Abah ditantang Gus Baha 200 juta. Apa sudah kan 500 juta? Tadi semua. Apa Abah harus buat lagi? Tadi Abah sudah ngomong sama jemaah di sini. Abah punya beberapa mobil, diantaranya Velfire. Apakah dia bilang tadi, apakah mobil Velfire itu? Kalau bagi Abah asal betul, supaya masalah, kalau seandainya mobil Velfire saya plus 200 juta, bisa menyelesaikan urusan ini. Demi kemaslahatan tadi semua. Lancang banget dia mengatakan bahwa sholat itu baru dirumuskan 90 tahun setelah Rasulullah wafat. Nggak ada orang yang melihat Rasulullah sholat. Padahal sahabat itu melihat Rasulullah sholat. Karena Rasulullah selalu sholat berjamaah kepada para sahabat. Apa yang dilihat oleh sahabat itulah yang diwariskan secara mutawatir sampai ke sekarang. Dalam agama Islam itu ada sanad keilmuan ya. Berantai, nggak putus itu dari Rasulullah kepada sahabat tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama sekarang. Makanya ulama itu kan disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris ajaran Nabi. Rasulullah juga sudah jelas mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi Abbas itu bilang, oh enggak ada yang melihat Rasulullah sholat. Astagfirullah. Jadi ya penjelasan apapun kepada Abbas itu tuh nggak ada gunanya, karena memang dia itu udah merasa makrifat, merasa lebih tinggi daripada Rasulullah. Yang penting sekarang harus kita lakukan adalah menyelamatkan umat agar tidak terpengaruh dengan ajarannya Abbas itu. Sebenarnya tidak ada gunanya memaparkan dalil kepada Abbas itu tentang sholat 5 waktu. Meskipun Gus Baha memaparkan ratusan dalil sekalipun tentang sholat 5 waktu kepada Abbas itu, ya tetap aja Abbas itu tidak akan percaya dengan dalil-dalil itu. Artinya tantangan 200 juta, 500 jutanya itu hanyalah kebohongan saja. Hal terpenting yang mesti kita lakukan sekarang, khususnya nih buat lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, Menteri Agama, yaitu menyelamatkan umat Islam dari ajaran-ajarannya Abbas Setu. Tapi sayangnya sampai sekarang ya, mulai dari Mama Gufron, Abah Aos sampai Abbas Setu ini ya nggak ada tindakan apa-apa dari pihak-pihak yang berwajib. Padahal sudah jelas banget penyimpangannya, bukan hanya sholat 5 waktu yang diingkari, masalah surga, neraka. Kencingin makam saya seumur umur, beolin kalau kiamat itu ada. Banyak lagi hal-hal lainnya yang itu merupakan pokok-pokok dalam agama Islam. Dalam agama Islam itu memang boleh berbeda ya teman-teman, tapi dalam perkara furu'iyah. Nah, terkhusus masalah usuliyah atau masalah pokok-pokok keagamaan Islam, nah ini nggak boleh ada perbedaan di dalamnya, termasuk kewajiban sholat 5 waktu. Itu masalah usuliyah, ini masalah pokok agama. Nggak boleh ada umat Islam yang menganggap bahwa sholat 5 waktu itu nggak penting, sholat 5 waktu itu nggak wajib, Rasulullah itu nggak sholat 5 waktu. Astagfirullahaladzim. Termasuk juga percaya dengan adanya hari kiamat, surga, neraka. Ini masalah usuliyah. Semua umat Islam ya wajib mempercayai itu. Maka kalau ada orang yang ngaku muslim lalu dia mengingkari sholat 5 waktu dengan alasan tingkatannya sudah ma'rifat, ini penyimpangan, ini kesesatan. Pihak-pihak yang berwajib dalam urusan keagamaan ya harus bertanggung jawab, mengambil tindakan untuk menyelamatkan umat. Ketemu lagi di video berikutnya ya, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.